ayat yang kita baca sentako di mukadimah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Perintah atau larangan? Jadi larangan Allah yang pertama, dilarang kita di Allah berprasangka. Bagaimana kau dilarang di Allah? Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena prasangka itu adalah termasuk dosa ketik, dosa godang. Imam Al-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair, beliau memasukkan salah satu poin di dalam dosa-dosa besar itu adalah yaitu berburuk sangka. Jangan kita lebok. Rasulullah saja dulu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang namanya Al-Haris dari suku Bani Mustalik. Beliau ini kepala suku. Setelahnya masuk Islam, lalu diperintahkanlah oleh Rasul kepadanya untuk mengajak kaumnya masuk Islam pula, dan memerintahkan kepadanya untuk memungut zakat. Poilanya ke kampungnya, ngajaklah kaumnya, sukunya untuk masuk Islam. Setelah kaumnya masuk Islam, dia sampaikanlah kewajiban. Di antaranya adalah wajib membayar zakat. Lalu dikumpulkanlah oleh Al-Haris zakat. Sebelum beliau pulang ke kampungnya, ke kaumnya, dia sudah berpesan kepada Rasulullah. Apa pesannya? Ya Rasul, tolong engkau utus utusan engkau nanti untuk menjemput uang zakat atau harta zakat. Akhirnya diutuslah di Nabi. Siapa nama orang yang diutus? Walid bin Uqbah namanya. Diutuslah. Poinnya menuju ke suku Bani Mustalik tadi. Di tengah perjalanan, utusan Nabi cakap, baliklah ke Madinah, balik. Tak jadinya sampai lah. Ketika nyo sampai di hadapan Nabi, nyo karang-karang lah cerita. Kecenya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Al-Haris tidak mau menyerahkan harta zakatnya kepadaku, bahkan dia berniat untuk membunuhku. Pada cakunya sampai lah, nyo karang-karang cerita. Ketika itu Rasulullah langsung percaya. Akhirnya Rasul pun marah, dia kirim utusan pasukan lain. Kalau cakap utusan surang, kalau kini pasukan lain. Sehingga Al-Haris tadi dia juga khawatir. Kenapa utusan Rasul belum juga datang menjemput harta zakat ini? Bertanya-tanya dalam hati. Akhirnya inyolah mantakan harta zakat cakap. Di dalam perjalanan basobok lainnya jo pasukan yang diutus di Nabi. Dikoponglah Al-Haris di pasukan. Kecik pasukan kayaknya, apakah engkau yang bernama Al-Haris? Iya. Kenapa engkau tidak jadi mengantarkan harta zakat kepada utusan Nabi? Bahkan kamu berniat untuk membunuhnya. Tutakoju Al-Haris. Anunadole satu orang pun utusan Nabi datang. Mangkonya ambo khawatir kecik beliau, ambola yang langsung mantan kuah. Akhirnya dikawallah Al-Haris oleh pasukan tadi, sampailah di hadapan Nabi di Masjid Nabawi ketika itu. Ketika tiba di hadapan Nabi, kecik Nabi kayaknya, wahai Al-Haris, apa yang menyebabkan engkau tidak mau memberikan harta zakatmu kepada utusanku? Bahkan engkau berniat untuk membunuhnya. Apa kata Al-Haris? Jawabannya, wallahi, demi Allah, satu pun utusan engkau belum ada datang kepadaku. Makanya aku khawatir
Aku yang langsung mengantarkannya. Setelah itu turunlah ayat surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hei orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik kepadamu membawa berita, fatabayyanu, maka hendaklah kamu tabayyun dulu. Arti tabayyun, Bu, teliti, tanya dulu, cross check, cek dan recheck. Jadi untuk memastikan sesuatu, ya, harus teliti dulu. Kelemahan kita selama ibu dan bapa adalah suka mengambil kesimpulan sendiri. Kini kan di media sosial kan banyak orang mengarang-arang berita. Ya, Bu potangku kan balik umrah, mambok jamaah. Nah, kan terjadi banjir di Mekah kecilnya. Bahasa lebaran tuh berita di media sosial. Bahkan ada yang diedit videonya. Padahal ya sedang di situ kok, Pak. Ada yang nelpon langsung kambo, ada yang mau WA, Ustaz, iyo banjir di Mekah kini. Nggak ada adanya, Pak. Iyo ada kejadiannya, tapi jauh. Nggak ada ke Masjidil Haram, loh, Pak. 1,5 kilo jarak dari Masjidil. Ada orang Mamfadion Santiang Pulau. Ya nak? Hanya ikut penurunan tu lah. Diambil video pas air dari hati. Tentu ya koncang turunnya ke bawah. Abang tua banjir godang mana kan gitu. Padahal air itu yang tuminya. Tapi di santiangnya orang membuat berita. Sehingga awak langsung lu percaya. Yang kadang tu baru narimo, baru WA dari kawan. Ancaman bagi kirimkan kepada 10 orang. Kalau tidak sebentar lagi anda dapat musibahnya. Awak percaya loh. Ya, Bu. Kan kodok sebagian kita pada itu, ya nak. Dapat berita langsung di-share, dikirim padahal tanpa tabayun. Kenapa? Karena suka berburuk sangka. Langsung mengambil kesimpulan. Padahal kepada awak orang beriman kita dilarang berburuk sangka. Itu sebab awak bersaudara kecil Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Lai dari masuk asalnya koha. Modal kami kau kini buahkan sebelumnya belum kenal lah. Terutama jambu nak mengicik kau. Enak sekali kau boleh cikgu baru kau. Tapi karena ikatan iman, ikatan akidah, kita menjadi saudara. Bilal bin Rabah orang mana? Orang Afrika kan? Orang kulit hitam kan? Salman Al-Farisi orang mana tu? Orang Persia, Pak. Persia Raya dulu namanya. Kalau kini Iran. Iran dulu di zaman Rasulullah itu namanya Persia Raya. Dipersaudarakan oleh Nabi. Tak memandang bahasanya, warna kulitnya. Aneh. Di masa kampungnya. Tak ada Nabi memandang itu. Ana dipandang di Allah Rasulnya. Karena dia satu akidah, satu keimanan. Ya. Nah, jadi karena kita adalah orang yang bersaudara, maka tidak boleh kita berburuk sangka terhadap saudara. Tu bahasa kamu tetap berbaik sangka. Musuh kita tu lah jaleh. Siapa musuh kita? Orang kafir nanti sobon di Ustaz Cakwa. Yahudi Nasrani. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah merasa senang kepada kalian sebelum kalian mengikuti agama mereka, millah mereka. Sampai bila tu? Sampai datang hari kiamat. Tak kesenangnya jawab dah.
Walaupun ada gencatan senjata, mulainya hari kini tanggal 9 boleh kok. Tapi memang dalam Al-Quran lah kita baca lah berulang-ulang kali kita baca tafsirnya bagai riwayat Yahudi ko suku melanggar perjanjian. Itu yang kita khawatirkan. Jadi musuh kita tu lah jale, orang kafir, Yahudi, Nasrani, orang musyrik, orang munafik. Itu musuh kita. Sementara teman kita siapa? Orang mangko ndak boleh baburuk sangko. Orang kalau nasuko baburuk sangko muncul ya sifatnya nang kedua. Suko mencari aib kelemahan kawan. Mangko nang kedua dilarang di Allah. Acako wala tajassasu. Jangan kamu suka mencari aib saudara kamu, mencari kelemahannya. Bu, cako ana mau pertama baburuk sang. Bila baburuk sangko timbul nan kedua aku mencari kelemahan le. Tajassus itu asal katanya jasus. Jasus itu kalau bahasa awaknya artinya intel. Artinya intel. Ada intel sekolah. Lain tak ada. Jadi ada dua kalimat tajassus je, tahassus je. Tajassus ya itu mencari berita untuk yang negatif. Kalau tahassus itu untuk yang positif. Dulu pernah Nabi Yusuf dicelakai oleh saudara-saudaranya. Disuruh diapanya. Nabi Yakub ketika itu untuk mencari berita. Itu namanya tahassus. Untuk hal-hal yang positif. Tapi kalau tajassus itu mencari kelemahan, mencari aibnya, kan gitu. Padahal Nabi menyuruh dalam hadisnya tu banyak hadisnya, salah satunya barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aibnya dunia dan kini bu ya Pak tahu kok ada saudara awak, ada warga awak dia melakukan sesuatu pelanggaran dalam agamaku. Tahu awak contoh dia berzina. Sikap awak ketika itu awak tutup aibnya atau sebarkan ke orang banyak? Biasa bah alabi runcang dia india iko ya iko lah dulu ya kan runcang nah, apa dia sikap awak ketika itu wajib menutup aib walaupun awak tahu maksudnya melakukan itu. Dulu Pak pernah di zaman Rasulullah itu orang mencuri lalu dipotonglah tangannya. Setelah dipotong tangannya nampak dari raut wajah Nabi itu agak menyesal tidak redha gitu. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kayaknya engkau tidak redha dengan keputusan hukum ini. Jawab Nabi, iya. Kan gitu kecil Nabi jawabannya ketika itu. Lalu para sahabat pun bertanya, ya, kan engkau bisa memaafkannya. Ya, kan engkau bisa memaafkannya. Apa jawab Nabi? Apabila laporan telah masuk ke pengadilan, maka hukum wajib ditegakkan. Kenapa kalian tidak sembunyikan saja aib saudara kalian itu? Kalau pun ada orang berzina misalnya, enggak? Tahu awak, mampu awak menasihatinya, nasihati dulu. Bukan awak tebarkan ke orang. Kalau awak tebarkan ke orang, muncul nan ketiga. Muncul ketiga. Gunjing. Jadi bahan gunjing di masyarakat. Siapa berdosa? Orang yang pertama sekali menyebarkan cakwa.
Inyolanan pertama sekali mendapat dosa tu. Itulah bara orang banyak menggunjang. Oh, sekampung tu dapatnya dosa tu. Amangku dilarang di Allah kuat. Wala yaqta' ba'dukum ba'da. Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang boleh bergunjang. Apa-apa? Mana paling lebih bergunjang ibu atau apa? Sama keduanya. Kalau ibu di rumah, kalau papa di lopong, kalau anak kamu mungkin ada ayat iko kodo pelarangan. Jadi itu berlaku umum, bukan hanya untuk perempuan. Allah lah menjalikan kepada kita kuah. Nah, barada larangan jako. Satu, berburuk sangka. Dua, jangan suka mencari aib saudara. Kok tahu awak tu tutupi aibnya tu, bukan disebarkan. Ketiga, jangan bergunjing. Suatu kali para sahabat sedang berkumpul, datang Nabi. Kece Nabi, "Atadaruna mal ghiba?" Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ghiba atau gunjing? Qalu Allah wa rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Rasulullah pun bersabda, zikraka akhaka. Gunjing itu adalah, kata Rasul, engkau membicarakan aib saudaramu di belakangnya yang ia tidak senang dibicarakan. Lalu ada nama tanya, kecilnya, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang dia lakukan memang seperti itu? Yaitu nang gunjingnya. Yaitu bagaimana kalau seandainya dia tidak melakukan tapi aku katakan dia melakukan? Itulah yang fitnah. Makanya di dalam lanjutan ayat itu, Pak, orang yang menggunjing itu disamakan oleh Allah cuma makan bangkai saudaranya sendiri. Mangko ditimbulkan di Allah pertanyaan di situ. Pertanyaannya, ayuhibbu ahadukum ayyakula la'ma akhi? Sukakah kalian memakan bangkai saudara kalian yang telah mati? Ya dona suka. Maitam fakarihtumu. Pasti kalian tidak suka. Ada seseorang di zaman Nabi, dia melakukan zina. Namanya Ma'idh. Beliau ini sudah berkeluarga. Lalu datanglah dia kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini telah berzina. Lalu Nabi menjawab, apakah engkau tidak mabuk? Tidak ya Rasulullah, saya telah berzina. Apakah engkau tidak gila? Tidak ya Rasulullah. Lalu Rasul menghadap kepada para sahabat. Lalu sahabat menjawab, benar ya Rasulullah, dia telah berzina. Lalu Nabi pun bertanya, apakah engkau tahu apa yang dimaksud dengan zina? Lalu Ma'il tadi menjawab, saya melakukan hubungan layaknya seperti hubungan suami istri, tapi di luar nikah, di luar akad nikah yang sah. Setelah diakui seperti itu, barulah ditegakkan hukum kepadanya. Apa hukumannya? Bagi orang yang sudah berkeluarga, ya, itu hukuman di dalam Islam, dia dirajam, dibawa ke tengah lapang, dikubuan badannya separuh sampai dadu, diompok jo batu sampai mati. Kok toga hukum Islam tu lai takut orang berzina? Lai takut? Pasti takut orang. Kini kan dia nak toga hukum itu. Tu masalahnya. Piko toga Al-Quran ko ba? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dengan laki-laki yang berzina, maka cambuklah masing-masing di antara keduanya sebanyak 100 kali. Tu bujang juga di itu. Kalau nyolun menikah, lumba keluarga.
Hukumannya cambuk. Berapa banyaknya? 100 kali kecil Allah dalam surah An-Nur, surah 24 ayat yang kedua. Tapi kalau ulah berkeluarga, hukuman cakap rajam sampai mati. Setelah beliau ini dirajam, karena dia telah mengakui kesalahannya, lah, karena dirajamnya tu sampainya meninggal, matinya orang cakap. Lewatlah 2 orang laki-laki, kau cerita gunjang kau buat. Kecil 2 orang laki-laki kau, iko pajak kau ambil muka di hadapan Nabi kau, kecilnya. Dia kecil mais cakap ambil muka, menjilik kalau bahasa awaknya. Ya nak, mencari muka gitu Coliak lainnya dirajam seperti anjing dirajam, kecil 2 orang laki-laki kau. Terdengarlah oleh Nabi ucapan orang tadi. Lalu Nabi berjalan, bertemu dengan bangkai keledai. Lalu apa kata Nabi kepada sahabat? Mana 2 orang laki-laki yang membicarakan tentang saudaranya tadi? Bawa dia kepadaku, kata Nabi. Dibawalah 2 orang laki-laki tadi, tiba di hadapan bangkai keledai. Kecilnya, silakan kamu makan bangkai keledai ini. Engkau menyuruh kami memakannya ya Rasul? Iya, kata Rasulullah. Apa yang engkau bicarakan tentang saudaramu jauh lebih hina dari bangkai keledai ini. Tu bahaya awak manggun. Nabi punya istri Aisyah, dan inyo adu madunya, salah satunya namanya Sofia. Ada nama Sofia siko? Pindah Sofia siko dan Sofia istri Nabi. Dalam riwayat tu diceritakan, ya, Sofia ko badannya agak gopok, pendek, padek, bule, popek, dinyo sadua. Lewat di depan Aisyah ketika itu, dicemean lainnya di Aisyah. Memerah wajah Nabi ketika itu, menampakkan Nabi itu marah. Ya, apa kata Nabi kepada Aisyah? Wahai Aisyah, seandainya ucapan engkau tadi dimasukkan ke dalam air laut, maka seluruh air laut ini akan berubah menjadi bangkai busuk. Kecilnya cakap gopuk, pendek, bule, padek, popek. Itu nanti kecilnya. Dimasukkan kalimat itu cakap ke dalam air laut, kecil Nabi, maka air laut akan berubah menjadi bangkai. Kalau dalam kisah Isra Mi'raj, Nabi pernah bertemu di neraka, diperlihatkan oleh Allah suatu kelompok manusia yang berkuku panjang dan tajam. Ketika itu dia mencakar-cakar wajahnya dan juga badannya, sehingga menempellah daging tadi di ujung kukunya, lalu dia makan. Lalu aku pun bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa orang ini? Lalu malaikat Jibril pun menjawab, inilah orang yang suka memakan bangkai saudaranya ketika hidup di dunia. Mangku pertanyaannya cakap, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitam fakaritum. Sukakah kalian memakan bangkai saudara kalian yang telah mati? Baik, ketujuh. Maitam fakarihtumu, pasti kalian jijik, pasti kalian tidak suka, kata Allah. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah maha penerima tobat lagi maha penyayang. Artinya bertobatlah dari perbuatan tadi itu, memburuak sangko, mencari aib saudara, menggunjing saudara. Bertobatlah kalian dari perbuatan itu, kata Allah. Kalau bertobat, janji Allah itu, innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu maha penerima tobat lagi maha penyayang. Tuh batu Ustaz, orang tu datang ke rumah awak usianya. Nah, kadang-kadang kan ibu kau datang orang ke rumah menggunjing orang tu. Ya sana awak suku belum sana, ya bu. Nah kan iya dah. Ketujuh pula, ini datang ke rumah awak Ustaznya.
Kalau datang membawa gunjang, nasihatinya. Nah, baca na ayat cakok kenya. Dah je pandai baca. Agian buku terjemahan Al-Quran tu kenya. Surah Al-Hujurat, surah 49 ayat 2 boleh tu. Lai pandai baca nak. Tu kenya. Tu itu cara ni. Jadi ayatnya lah jale kok. Hukuman yang akan diterima lah jale pula. Nah, oleh karena itu sekali lagi ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ya, setiap ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, perintah, kemungkinan dua saja kata Ibnu Mas'ud. Kalau nak perintah, larangan. Ayat yang kita bahas subuh kini adalah tentang larangan. Nah, semoga kita bisa mengamalkan ayat yang telah kita bacakan tadi. Kalau larangan ya, ndak ada nyo beda perintah jo larangan. Kalau perintah menurut kemampuan. Tapi kalau larangan ndak ada cerita menurut kemampuan. Mampu ambo montin sinan ustaz, dicokukon yang aja. Ndak ada cerita. Tapi ibu solat malam tahajud mampu 2 rakaatnya, tutu witir cik. Okey, tak ada masalah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani sesuatu melainkan menurut kesanggupan, kemampuan. Kok itu nak mampu baru misalnya. Ibu cakap berimpak misalnya 1,000, 2,000. Berapa impak cakap? 1,000 atau 2,000? 5 ibu nak 10,000. 2,000 misalnya mampu. Kalau memang itu kemampuan baru tidak ada masalah. Tapi kalau larangan wajib ditinggalkan. Tak ada cerita ansuan-ansuan. Ambo belum bisa montin gunjang lulusan. Tak ada cerita. Diontian sudah kok. Ya, itu baru awak termasuk orang yang taat ya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itulah kajian kita pada pagi kini. Demikian saja kajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar itu datang dari Allah dan Rasulnya. Yang salah itu datang dari ambo pribadi dan syaitan. Ambo minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan bacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada moderator.